Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 1 pada tugas uji kompetensi bab 1 pada halaman 50-55 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Kita masuk ke soal pertama berikut Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Pernyataan mengenai enzim berikut yang tidak tepat yaitu titik-titik. Bagian pernyataan yang tidak tepat adalah enzim menyediakan energi aktivasi untuk reaksi kimia. Perlu kalian ketahui bahwa enzim tidak menyediakan energi aktivasi untuk reaksi kimia, tetapi mereka menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk reaksi kimia terjadi. Ini adalah salah satu fungsi enzim. Masuk ke soal kedua berikut Gen, perhatikan soal yang ada ini. Holoenzim tersusun atas struktur titik-titik. Bagian holoenzim adalah bentuk aktif dari enzim yang lengkap. Struktur holoenzim terdiri dari dua komponen utama berupa apoenzim dan koenzim. Kita lanjut ke soal ketiga berikut Gen. Berikut ini yang merupakan koenzim adalah titik-titik. Bagian di antara pilihan yang diberikan yang merupakan koenzim adalah NAD. NAD adalah salah satu koenzim yang umum ditemukan dalam berbagai reaksi biokimia, terutama dalam proses metabolisme energi seperti respirasi seluler. Kemudian kita masuk ke soal keempat berikut Gen. Pada inhibisi kompetitif, inhibitor memiliki kemiripan struktural dengan titik-titik. Bagian inhibitor memiliki kemiripan struktural dengan substrat. Inhibitor kompetitif menyerupai substrat dan bersaing dengan substrat untuk mengikat ke situs aktif enzim. Hal ini mengakibatkan penghambatan aktivitas enzim karena mengurangi jumlah substrat yang dapat berinteraksi dengan enzim. Lanjut ke soal kelima berikut Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Berikut ini yang paling tepat mengenai kompleks enzim substrat yaitu titik-titik. Bagian ketika enzim dan substrat membentuk kompleks enzim substrat, keduanya tetap dalam keadaan yang relatif tidak berubah secara kimiawi. Ini berarti ikatan yang terbentuk di antara enzim dan substrat bersifat sementara dan tidak menyebabkan perubahan permanen pada struktur atau sifat enzim maupun substrat. Kita masuk ke soal ke-6 berikut Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Sekelompok peserta didik melakukan eksperimen menggunakan enzim katalase dan diperoleh hasil yang tampak pada tabel berikut. Kesimpulan yang paling tepat berdasarkan data di atas yaitu titik-titik. Bagian berdasarkan data yang diberikan, terlihat bahwa aktivitas enzim katalase tampak paling optimal saat ekstraksi H dan H2O berupa hidrogen peroksida dicampur pada suhu normal dengan keterangan tanda +3 untuk gelembung gas dan nyala api. Dengan demikian, kesimpulan yang paling tepat berdasarkan data tersebut adalah pada keterangan opsi D, di mana kerja enzim katalase paling optimal pada suhu normal. Ini menunjukkan bahwa enzim katalase bekerja paling baik pada suhu normal, dan peningkatan suhu di atasnya dapat mengurangi aktivitas enzim tersebut. Kita masuk ke soal ketujuh berikut Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Respirasi aerob merupakan serangkaian reaksi kimia yang dilakukan sel untuk menghasilkan energi. Berikut tahap-tahap respirasi aerob. Tahap-tahap yang berfungsi menghasilkan NADH yaitu titik-titik. Again, tahap respirasi aerob yang berfungsi menghasilkan NADH adalah 1, 3, dan 4. Siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Di sini terjadi dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan NADH. Kemudian pada tahap glikolisis, di mana glikolisis menghasilkan NADH melalui reaksi redoks yang melibatkan glukosa. Dan terakhir pada tahap dekarboksilasi oksidatif. Ini merujuk pada tahap-tahap dekarboksilasi pada siklus asam sitrat yang menghasilkan NADH. Kemudian kita masuk ke soal ke-8 berikut Gen. Berdasarkan tahap-tahap respirasi aerob pada soal nomor 7,
tahap yang menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida yaitu titik-titik. Again, tahap-tahap respirasi aerob yang menghasilkan karbon dioksida sebagai produk samping adalah opsi 1 dan 4. Siklus asam sitrat. Untuk opsi 1, pada tahap ini terjadi dekarboksilasi oksidatif di mana molekul CO2 dilepaskan sebagai produk samping. Kemudian pada tahap dekarboksilasi oksidatif, merujuk pada tahap-tahap dekarboksilasi pada siklus asam sitrat yang juga menghasilkan CO2 sebagai produk sampingan. Kita masuk ke soal ke-9 berikut gen. Perhatikan soal yang ada ini. Kalian diberikan 4 pernyataan mengenai glikolisis. Pernyataan yang benar mengenai glikolisis yaitu titik-titik. Again, pertama, glikolisis membutuhkan 2 ATP adalah pernyataan benar karena glikolisis memerlukan 2 molekul ATP untuk memulai reaksi. Pernyataan kedua, glikolisis menghasilkan 2 asam piruvat adalah benar karena setiap molekul glukosa yang mengalami glikolisis akan menghasilkan 2 molekul asam piruvat. Kemudian pernyataan ketiga, energi bersih yang dihasilkan pada glikolisis sebanyak 2 ATP adalah pernyataan benar karena glikolisis menghasilkan 4 ATP tetapi juga mengkonsumsi 2 ATP pada tahap awal sehingga neto energi yang dihasilkan adalah 4 dikurang 2 sama dengan 2 ATP. Dan untuk pernyataan keempat, glikolisis hanya dapat terjadi jika oksigen tersedia merupakan pernyataan yang salah karena glikolisis adalah proses anaerobik yang dapat terjadi baik dalam keberadaan oksigen maupun ketiadaan oksigen. Dengan demikian, pernyataan yang benar adalah opsi 1, 2, dan 3. Masuk ke soal ke-10 berikut gen. Perhatikan soal yang ada ini. Perhatikan bagan dekarboksilasi oksidatif berikut. X, Y, dan Z yang dimaksud adalah titik-titik. Again, dengan menggunakan rujukan gambar berikut, didapat opsi yang tepat adalah yang C. Jadi kalian bisa perhatikan dan sesuaikan dengan gambar yang ada di sebelah kanan ini. Dengan keterangan berupa koenzim A, itu adalah pelepasan gugus karboksil dengan penambahan CoA, sedangkan CO2 itu adalah pengisian keterangan Y. Dan hasil akhirnya adalah berupa asetil CoA. Jadi secara berurutan, X asetil koenzim A, Y karbon dioksida, dan Z adalah koenzim A. Kita masuk ke soal ke-11 berikut gen. Perhatikan pernyataan berikut yang ada 4 ini. Pernyataan yang tepat mengenai siklus asam sitrat yaitu titik-titik. Diketahui bahwa siklus Krebs atau siklus asam sitrat adalah peristiwa pemecahan 2 asetil koenzim A untuk menghasilkan 4 karbon dioksida dalam suasana anaerob yang berlangsung di matriks mitokondria dengan hasil samping berupa 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Kemudian perlu diingat bahwa setiap molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asetil koenzim A yang masing-masing akan masuk ke siklus asam sitrat. Jadi diperlukan 2 siklus asam sitrat untuk memproses semua karbon dari satu molekul glukosa, atau dengan kata lain diperlukan 2 kali siklus asam sitrat untuk satu molekul glukosa. Sehingga pernyataan yang bisa kita pilih adalah pernyataan 2 dan 4. Kita masuk ke soal ke-12 berikut gen. Perhatikan pernyataan berikut. Masih dengan 4 pernyataan. Pernyataan yang tepat mengenai fosforilasi oksidatif yaitu titik-titik. Again, 10 NADH dan 2 FADH2 akan menjadi bahan utama dalam transport elektron yang berlangsung di membran kristal mitokondria dalam suasana aerob yang dikonversi menjadi ATP merupakan pernyataan yang benar. Untuk pernyataan kedua, konversi NADH menghasilkan lebih banyak ATP dibanding FADH2 adalah pernyataan yang benar. NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP pada rantai transport elektron. Sehingga pernyataan 2 ini termasuk pernyataan yang benar ya, karena NADH konversinya lebih besar atau lebih banyak dibanding FADH2. Kemudian untuk pernyataan ketiga, ATP sintase adalah enzim yang memfasilitasi fosforilasi oksidatif dengan mengkatalisis reaksi pembentukan ATP dan ADP dan fosfat inorganik. Ini pernyataan yang juga benar. Kemudian terakhir,
Oksigen merupakan akseptor akhir elektron dalam rantai transport elektron dan penggunaannya dalam reaksi aerobik menghasilkan air sebagai produk akhir. Jadi, pernyataan yang dianggap tepat mengenai fosforilasi oksidatif adalah E, 1, 2, 3, dan 4. Kita masuk ke soal ke-13 berikut gen. Perhatikan soal yang ada ini. Produk fermentasi alkohol yang diperlukan untuk mengembangkan adonan roti adalah titik-titik. Produk fermentasi alkohol yang juga diperlukan untuk pengembangan adonan roti adalah CO2, yaitu karbon dioksida. Dalam proses fermentasi alkohol pada adonan roti, ragi menghasilkan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Gas karbon dioksida ini adalah yang menyebabkan adonan mengembang, menciptakan pori-pori dalam roti, dan memberikan tekstur yang ringan. Jadi CO2 lah yang penting untuk memastikan roti untuk mengembang dengan baik. Kemudian kita masuk ke soal ke-14 berikut gen. Perhatikan pernyataan berikut yang ada 4. Pernyataan yang benar mengenai reaksi terang non-siklik yaitu titik-titik. Gen, pernyataan pertama, hanya menghasilkan NADPH merupakan pernyataan yang salah, di mana reaksi terang non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. Kemudian untuk pernyataan kedua, menggunakan fotosistem 1 dan 2 adalah benar, di mana reaksi terang non-siklik melibatkan kedua fotosistem, yaitu 1 dan 2. Kemudian untuk pernyataan ketiga, menggunakan cahaya hijau merupakan pernyataan yang salah, karena reaksi terang non-siklik menggunakan cahaya yang lebih energik, seperti cahaya merah dan biru. Dan untuk menghasilkan ATP dan NADPH adalah pernyataan yang benar, karena reaksi terang non-siklik memang menghasilkan ATP dan NADPH yang digunakan dalam tahap lanjutnya berupa tahap reaksi gelap fotosintesis. Kita masuk ke soal ke-15 berikut gen. Perhatikan soal yang ada ini. Karbon dioksida yang diperlukan untuk membentuk satu molekul glukosa pada reaksi terang yaitu titik-titik. Again, pada kenyataannya, reaksi terang dalam fotosintesis tidak memerlukan karbon dioksida sebagai reagen langsung. Karbon dioksida diperlukan dalam reaksi gelap atau siklus Calvin untuk membentuk glukosa dari produk-produk fotosintesis seperti ATP dan NADPH. Dalam siklus Calvin diperlukan 6 molekul karbon dioksida untuk membentuk satu molekul glukosa. Jadi jawaban yang benar adalah E dengan keterangan karbon dioksida yang diperlukan adalah 6. Kita lanjut ke soal ke-16 berikut gen. Perhatikan soal yang ada ini. Tahap pembentukan RUBP pada siklus gelap terjadi pada fase titik-titik. Again, tahap pembentukan ribulosa bifosfat pada siklus reaksi gelap terjadi pada fase regenerasi. Dalam siklus Calvin atau siklus gelap, regenerasi adalah tahap di mana molekul RUBP dipulihkan menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan selama tahap fiksasi karbon sehingga siklus dapat terus berlanjut, di mana ini menjadi tahap pembentukan RUBP yang terjadi selama fase regenerasi siklus Calvin. Kemudian kita masuk ke soal ke-17 berikut gen. Pada tahun 1883, Engelmann melakukan eksperimen dengan menyinari alga berbentuk filamen dengan cahaya tampak yang dilewatkan prisma. Hasil percobaan Engelmann tampak pada gambar berikut yang bisa kalian perhatikan terlebih dahulu. Kemudian perhatikan kesimpulan dari percobaan Engelmann berikut yang ada 4 pernyataan ini dan kesimpulan yang tidak tepat berdasarkan gambar di atas yaitu titik-titik. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Engelmann pada tahun 1883 yang dapat dilihat pada gambar, kesimpulan yang tidak tepat adalah 2 dan 4. Untuk membuktikan bahwa dalam fotosintesis diperlukan klorofil, cahaya matahari, dan menghasilkan oksigen dilakukan dengan percobaan Engelmann. Pada gambar di atas terlihat kloroplas yang disinari akan melakukan fotosintesis dan menghasilkan O2. Ketersediaan O2 menyebabkan populasi bakteri aerob akan mendekati ke arah kloroplas spiral. Dengan demikian, terbukti bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya klorofil dan menghasilkan O2. Ditemukan bahwa alga tersebut menghasilkan oksigen lebih banyak di daerah-daerah spektrum tertentu daripada di daerah lain. Secara khusus, alga menghasilkan oksigen terbanyak saat disinari dengan cahaya merah dan biru. Dengan demikian hal ini mengindikasikan bahwa alga melakukan fotosintesis lebih efisien dengan cahaya merah dan biru daripada dengan cahaya hijau.
Masuk ke soal ke-18 berikut gen. Sekelompok siswa melakukan percobaan dengan langkah berikut. Ada 4 langkah yang mesti kita baca terlebih dahulu, namun kalian bisa skip ya gen. Kemudian berikut kesimpulan dari percobaan di atas mengenai pertama fotosintesis menghasilkan amilum, kedua menghasilkan oksigen, ketiga memerlukan cahaya, dan keempat memerlukan air. Kesimpulan yang tepat pada percobaan ini adalah titik-titik. Again, berdasarkan langkah-langkah percobaan yang dilakukan oleh kelompok siswa serta kesimpulan yang bisa diambil dari percobaan tersebut, maka kesimpulan yang tepat adalah B, 1 dan 3. Untuk 1, fotosintesis menghasilkan amilum merupakan langkah B dan C dalam percobaan tersebut melibatkan pemeriksaan keberadaan amilum dalam daun menggunakan larutan iodin. Jika bagian daun yang ditutupi dengan aluminium foil tidak berubah warna menjadi biru kehitaman, ini menunjukkan bahwa daun tersebut tidak menghasilkan amilum. Karena itu, kesimpulan ini dianggap tepat. Kemudian pernyataan ketiga, fotosintesis memerlukan cahaya. Langkah A dalam percobaan adalah menutup bagian tengah daun menggunakan aluminium foil. Dengan menutup bagian daun tersebut, cahaya tidak bisa mencapai daun tersebut. Jika daun tidak dapat melakukan fotosintesis karena tidak ada akses cahaya, maka kesimpulan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya adalah dianggap benar. Kesimpulan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen tidak bisa diambil dari percobaan ini karena tidak ada langkah dalam percobaan yang secara langsung menunjukkan produksi oksigen. Kemudian begitu pula dengan kesimpulan 4, tidak dapat ditarik dari percobaan yang dilakukan oleh kelompok siswa tersebut. Langkah-langkah percobaan yang disebutkan tidak memberikan informasi tentang pengaruh, keberadaan, dan ketiadaan air terhadap fotosintesis. Masuk ke soal ke-19 berikut gen. Siswa menyusun perangkat percobaan seperti tampak pada gambar berikut. Setelah dibiarkan 3 hari, daun yang sebagian dimasukkan ke dalam botol berisi KOH dipetik, dihilangkan klorofilnya, lalu diuji dengan larutan iodin. Hasil uji iodin ditunjukkan oleh gambar di samping. Berikut kesimpulan dari percobaan di atas, yaitu fotosintesis menghasilkan oksigen, membutuhkan karbon dioksida, membutuhkan air, dan menghasilkan amilum. Kesimpulan yang tepat dari percobaannya ini yaitu titik-titik. Dan berdasarkan perangkat percobaan yang disusun oleh siswa dan juga hasil uji iodin yang ditunjukkan pada gambar, serta kesimpulan yang dapat ditarik dari percobaan tersebut adalah kesimpulan yang tepat berada pada opsi C, 2 dan 4. Fotosintesis membutuhkan karbon dioksida. Salah satu langkah dalam percobaan adalah memasukkan daun ke dalam botol yang berisi KOH. Yang bertujuan untuk menyerap karbon dioksida yang diperlukan selama fotosintesis. Tidak adanya bahan baku CO2 tersebut menyebabkan bagian daun yang dimasukkan ke dalam botol tidak mengalami fotosintesis sehingga warna daun pucat. Oleh karena itu, kesimpulan ini sesuai dengan langkah percobaan. Kemudian untuk pernyataan keempat, fotosintesis menghasilkan amilum. Hasil uji iodin menunjukkan daun yang sebagian dimasukkan ke dalam botol berisi KOH tetap pucat, menunjukkan tidak adanya amilum karena tidak ada atau tidak terjadi proses fotosintesis. Ini menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum ketika bahan baku fotosintesis terpenuhi yang ditunjukkan pada daun yang tidak dimasukkan ke dalam botol KOH. Adapun untuk kesimpulan ketiga, di mana pernyataannya adalah fotosintesis membutuhkan air, ini sebenarnya tidak ada langkah dalam percobaan yang secara khusus menghapus atau membatasi akses air kepada daun. Oleh karena itu, tidak mungkin menarik kesimpulan bahwa fotosintesis membutuhkan air. Kita masuk ke soal 20 sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini kan. Jadi perhatikan soal yang ada ini. Tuti menyusun alat eksperimen seperti tampak pada gambar berikut. Dia mengulangi penelitian yang sama beberapa kali, di mana pada tiap pengulangan jarak antara sumber cahaya dan tumbuhan dibedakan. Kesimpulan yang paling sesuai dengan eksperimen di atas adalah titik-titik. Again, berdasarkan grafik hasil eksperimen yang ditunjukkan pada gambar, didapat kesimpulan yang sesuai adalah poin D. Laju fotosintesis meningkat ketika intensitas cahaya meningkat. Grafik tersebut menunjukkan bahwa volume gas berbanding terbalik dengan jarak, sehingga diketahui bahwa semakin pendek jarak antara sumber cahaya dan tumbuhan, semakin tinggi volume gas yang dihasilkan dan mengindikasikan peningkatan laju fotosintesis.
Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa semakin dekat jarak antara sumber cahaya dan tumbuhan, semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima oleh tumbuhan. Intensitas cahaya yang lebih tinggi memberikan lebih banyak energi yang diperlukan untuk menggerakkan reaksi fotosintesis. Sehingga dengan hal ini laju fotosintesis meningkat. Nah, gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 1 pada sesi tugas uji kompetensi bab 1 pada halaman 50 sampai 55 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.